Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kasus Mesuji Lampung menemukan fakta ada rekayasa kematian Made Aste yang menjadi korban penembakan dalam peristiwa di lahan register 45. Menurut polisi, Made ditembak karena hendak membacok polisi. Namun dalam video temuan TGPF, parang itu diletakkan ke tangan Made oleh polisi hutan ketika ia tengah sekarat. Berdasarkan video yang dimiliki TGPF, Made Aste tak memegang senjata saat ditembak polisi. Ini berbeda dengan pengakuan polisi bahwa Made ditembak karena hendak membacok petugas. Dalam potongan video yang dimuat koran Tempo, terlihat Made Aste 40 tahun menelungkup bersimbah darah setelah ditembak petugas. Tidak ada parang di tangannya. Pada menit berikutnya tiba-tiba sudah ada parang di tangan Made. Bahkan seorang petugas nampak meletakkan parang di tangan Made yang tengah sekarat. Seorang petugas dengan topi berlogo Polri menelpon seseorang melaporkan peristiwa yang terjadi. Beralih ke informasi lain, Ketua DPR Marzuki Ali bersama Sekjen DPR Nining Indra Saleh siang tadi mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan penyelewengan anggaran sejumlah proyek di DPR seperti renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR senilai 20 miliar rupiah. Dalam jumpa pers yang digelar di gedung KPK, Marzuki Ali menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR jika memang terbukti terlibat dalam proyek di Kesekjenan DPR. Sekjen DPR Nining Indra Saleh terlebih dahulu tiba di KPK sekitar pukul 3 sore. Nining berdalih mengatakan kedatangannya ke kantor KPK hanya untuk menemani Ketua DPR Marzuki Ali. Selang beberapa saat kemudian Marzuki Ali datang dengan penjagaan ketat. Marzuki tidak mau berkomentar mengenai kedatangannya ke KPK. Marzuki dan Nining dijadwalkan bertemu dengan pimpinan KPK Bushro Mukodas, Zulkarnain dan Bambang Wijoyanto. Usai melakukan pertemuan dengan para pimpinan KPK, Marzuki Ali didampingi Sekjen DPR Nining Indra Saleh langsung menggelar jumpa pers. Dalam kesempatan ini Marzuki Ali mengakui ia memang terlupakan dengan proyek ini, namun ia menegaskan siap mundur jika terbukti terlibat dalam proyek renovasi pembangunan. Sementara Nining Indra Saleh meminta maaf karena secara menyeluruh informasi tentang kegiatan renovasi ini belum dikomunikasikan dengan Ketua DPR. Renovasi anggaran ini, ruang banggar ini memang saya terlupakan diinformasikan oleh Bu Sekjen. Bu Sekjen tadi malam ke rumah minta maaf dan saya juga tidak pernah marah, ya, tidak pernah dendam. Saya tahu Bu Sekjen sudah kerja keras juga, makanya supaya publik tahu kenapa saya tidak tahu. Nah, karena kita memang ada cara kita di dalam melaksanakan tugas-tugas di DPR. Tidak harus saya harus hadir terus rapat-rapat BRT. Karena ada wakil-wakil, kita kan kolektif kolegial. Suara saya itu satu suara dari 50-an itu. Kalaupun voting, suara saya tidak punya nilai. Karena saya bukan sebagai atasan terhadap bawahan. DPR itu sama dengan Ketua DPR. Ketua DPR itu tidak punya bawahan. Sama proyek renovasi Badan Anggaran ini memang dilakukan melalui anggaran APBNP dan saya sudah memohon maaf karena secara menyeluruh informasi tentang kegiatan renovasi ini belum terkomunikasikan dengan Bapak Ketua DPR. Itu makanya mungkin Pak Ketua merasa kaget pada saat kasus ini bertanya. Jadi ada step komunikasi yang memang belum kami laksanakan. Namun seluruh kegiatan-kegiatan dari proyek itu baik di dalam rangka proses kebijakannya maupun proses dalam pelaksanaan teknisnya itu kami sudah melakukannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Dan untuk supaya tadi tidak ada praduga dan sebagainya, tadi Bapak Ketua DPR sudah menyampaikan BURT itu punya alat bantu kerjasama dengan BPKP dan pada saat ini dari BPKP ini sedang melakukan audit terhadap. Sementara itu Ketua MPR Taufik Kimas menilai Ketua DPR Marzuki Ali lalai menjalankan tugasnya sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR. Karena itu Taufik meminta Marzuki Ali melepaskan jabatan Ketua BURT dan konsentrasi sebagai Ketua DPR. Sebenarnya kalau urusan rumah tangga gini diaturnya bagaimana sih Pak? Sebelum yang itu Ketua BURT sendirian. Ketua BRT sendiri kan, bukan. Jadi pimpinan nggak pegang Ketua BRT. Jadi hasil dari rapat BRT diserahkan kepada rapat pimpinan. Jadi bisa 2 kali ceknya.
Jadi biasanya anggota BRT bersama-sama dengan sekjen menentukan apa yang harus dipilih pekerjaan. Jadi sebaiknya segera diganti saja ya Pak? Bukan dirubah, diganti sama jangan ketua DPR, jangan jadi ketua BRT.